Agung Ren adalah perusahaan penyedia solusi transportasi kelas dunia yang berdiri pada tahun 1988. Layanan Agung Ren mencakup penyewaan kendaraan untuk korporasi, alih daya pengemudi, serta distribusi dan pengiriman logistik. Agung Ren adalah bagian dari grup usaha transportasi Agung Concern, yakni perusahaan bergerak pada bidang usaha perdagangan dan jasa, yang mulai membuka salah satunya adalah Toyota pada tahun 1954. Agung Ren secara mandiri akhirnya dipisahkan sebagai sebuah entitas bisnis yang resmi berdiri dengan nama PT Agung Solusi Trans pada tahun 2014 dan membangun unit bisnis pendukung yaitu bisnis alih daya pengemudi yang dikelola oleh PT Agung Mitra Transport dengan merek Agung Mitra dan unit bisnis distribusi serta pengiriman logistik yang dikelola oleh PT Agung Jasa Logistik dengan merek Agung Logistik and Tracking. Kini, Agung Ren telah aktif beroperasi lebih dari 27 tahun. Bermula dari hanya beberapa unit kendaraan, kini Agung Ren telah memiliki lebih dari 6.000 unit kendaraan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Saat ini, Agung Ren telah memiliki 10 kantor cabang dan 8 service point dan melayani melalui layanan berkualitas yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kehandalan. Agung Ren juga menjalankan sistem manajemen mutu, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang telah dibuktikan melalui sertifikasi ISO 9001-2008. Kami tak pernah berhenti untuk selalu berinovasi, menyempurnakan kualitas layanan, memperkuat daya saing, dan mencetak prestasi unggul. Sesuai dengan moto perusahaan kami, safe, comfort, and reliable. Beragam layanan kami sediakan demi memuaskan para mitra bisnis, antara lain penyewaan kendaraan jangka panjang, penyewaan kendaraan untuk pelanggan korporasi dalam jangka waktu bulanan atau juga tahunan dengan beragam tipe kendaraan dan kebutuhan konsumen. Penyewaan kendaraan jangka pendek, penyewaan kendaraan dalam jangka waktu harian atau mingguan, juga dengan berbagai pilihan tipe kendaraan dengan pengemudi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan korporasi. Driver Services. Melalui unit bisnis Agung Mitra Transport, Agung Ren juga menyediakan jasa tenaga pengemudi handal. Carpooling merupakan layanan pengelolaan kendaraan dengan sistem pooling. Logistik Transporter and Tracking. Melalui unit bisnis Agung Jasa Logistik, Agung Ren juga melayani kebutuhan pelanggan akan kendaraan niaga seperti truk, mobil box, bak terbuka, dan lainnya. Standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan atau K3L2 pada pengelolaan kendaraan. Service level dipertahankan dengan selalu memastikan kendaraan dalam kondisi aman, nyaman, dan handal yang dilengkapi pula dengan dokumen kendaraan yang masih berlaku. Semua kendaraan juga dipastikan telah diasuransikan dengan benar. Pemeliharaan berkala diterapkan sesuai dengan panduan resmi kendaraan, serta prosedur dan kebijakan road safety, pengadaan buku petunjuk penggunaan kendaraan, serta bantuan darurat di jalan oleh layanan pelanggan cepat tanggap untuk menjamin keselamatan dan juga kenyamanan. Terintegrasi penuh dengan program Rensis yang merupakan tulang punggung layanan Agung Ren. Rensis ini merupakan sistem yang terintegrasi keseluruhan divisi. Sistem ini memungkinkan berkat TMS atau Transportation Management System kepada Agung Ren karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap kami. Kami sangat senang bisa bekerja sama dengan Agung Ren. Agung Ren selalu mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kehandalan dalam seluruh layanannya. Hal inilah yang menjadikan Agung Ren selalu memperoleh kepercayaan dari banyak perusahaan terkemuka di Indonesia. Kerjasama yang erat antara mitra-mitra setia ini selalu dijaga, turut mendirikan Asosiasi Perusahaan Rental Kendaraan Indonesia atau Aspergindo. Saat ini, banyak perusahaan mengoperasikan kendaraan operasional dalam jumlah besar dengan berbagai tantangan dari manajemen seperti utilisasi yang optimal, operasional yang efisien, aset kendaraan yang aman,
pemeliharaan kendaraan, dan manajemen sumber daya pengemudi. Contoh permasalahan manajemen yang pertama adalah sulitnya mendeteksi unit kendaraan yang terlalu sering dan jarang digunakan, sehingga mengakibatkan sulitnya perencanaan dan penjadwalan, kesehatan kendaraan melemah dengan cepat, serta investasi kendaraan yang tidak optimal. Masalah kedua adalah sulitnya manajemen dalam melakukan pengawasan dan otorisasi pemakaian, serta lokasi kendaraan, baik wilayah, rute, dan lama waktu, sehingga penggunaan aset kendaraan tidak praktis. Masalah ketiga, manajemen juga sulit dalam melakukan perawatan terhadap kendaraan dengan efektif untuk mewujudkan ketersediaan permintaan layanan. Masalah keempat, manajemen sulit untuk memprioritaskan kondisi kendaraan yang harus dirawat atau diperbaiki, sehingga menimbulkan kerusakan yang berjangka. Hal ini akan mempersulit operasional dan sumber daya mekanik untuk mengetahui masalah kendaraan tertentu. Masalah kelima adalah tidak dapat memantau pengemudi yang melewati batas jam kerja atau pengemudi yang kurang dari target jam kerja, perencanaan jadwal pengemudi yang optimal, serta perilaku pengemudi yang sedang beroperasi. Permasalahan tersebut seringkali dihadapi oleh perusahaan yang bergerak di bidang transportasi inter atau antar kota, korporat dengan armada operasional yang besar, perusahaan logistik, dan perusahaan travel. Mioto Onboard Unit hadir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mioto Onboard Unit sudah tersedia dengan berbagai macam fitur dan fungsi yang dapat mempermudah seluruh proses operasional. Mioto Onboard Unit sudah dilengkapi dengan modul pembaca OBD2, modul pacakan GPS, modul akselerasi dan getaran, serta Extended Sensor Module. Tak hanya itu, Mioto Onboard Unit juga dilengkapi aksesoris pendukung, yaitu CCTV, modul VoIP, modul komunikasi LoRa, GSM, dan touchscreen. Fitur pertama onboard unit Mioto adalah modul pembaca OBD2. Sebuah modul yang dapat berkomunikasi dengan engine control unit di mobil secara real time. Ada dua tipe data yang didapat dari modul ini, yaitu data kondisi mesin kendaraan dan data mesin yang bermasalah. Modul ini sudah mencakup pendeteksian mesin kendaraan seperti sistem pompa bahan bakar, sistem injeksi, suhu mesin, performasi sistem catalytic converter, serta dinamika umum seperti kecepatan putar mesin, kecepatan kendaraan, dan kelistrikan kendaraan. Fitur kedua yaitu GPS Tracking Module, sebuah modul yang berfungsi untuk menangkap sinyal satelit navigasi dengan 3 varian sistem, yaitu US GPS, GLONASS Rusia, dan Beidou dari Cina. Modul ini dapat mendeteksi data lokasi berupa garis lintang, garis bujur, ketinggian di atas permukaan laut, serta kecepatan kendaraan. Data lokasi kendaraan yang beroperasi dikirim secara berkala ke command center melalui jaringan GSM. Fitur ketiga yaitu akselerasi dan getaran. Pada modul ini terdapat sensor yang dapat mendeteksi dan menunjukkan pola percepatan, pengereman kendaraan, pola perubahan arah kemudi kendaraan, dan zigzag arah kemudi. Modul ini juga dapat mendeteksi nilai dan pola getaran frekuensi tinggi maupun rendah. Data ini lalu dikirim secara berkala ke command center untuk menghasilkan analisa karakteristik pengemudi dan kenyamanan penumpang. Fitur keempat adalah modul CCTV yang dapat ditempatkan di berbagai sudut untuk menangkap rekaman langsung dari pengemudi, penumpang, serta kondisi dan situasi di dalam kendaraan. Fitur kelima adalah modul VoIP yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pengemudi dengan command center maupun sesama pengemudi. Tersedia juga tombol darurat untuk memberitahu command center bahwa pengemudi sedang dalam masalah, sehingga command center dapat bertindak dan merespon dengan cepat. Data dari modul-modul tersebut akan dikirim secara real-time dari kendaraan ke command center. Fitur keenam adalah running text yang dapat berubah secara otomatis berdasarkan lokasi kendaraan. Running text tersebut menginformasikan rute dan pemberhentian berikutnya. Fitur ketujuh adalah Extended Sensor Module. Sistem ini menyediakan penggunaan antar muka yang dapat diperluas seperti pendeteksi wajah pengemudi, sensor suhu kabin, perhitungan jumlah penumpang, pembayaran cashless, dan sensor volume tangki bahan bakar. Cloud Application Service, Mioto Fleet Management. Modul ini memungkinkan pihak command center untuk melakukan pemantauan terhadap lokasi kendaraan, melihat pergerakan dari rute kendaraan, memberikan pilihan rute baru bagi pengemudi, serta mengatur penjadwalan dari kendaraan maupun pengemudi. Di Cloud Application Service, Mioto Fleet Management juga terdapat informasi yang lebih fokus dalam pengawasan kondisi dan kesehatan mesin kendaraan, serta penjadwalan, perawatan, dan perbaikan. Dengan fitur ini, command center dapat menganalisis, menemukan, dan melaporkan adanya kerusakan maupun penurunan performa mesin kendaraan. Fitur unik dari Mioto Fleet Management adalah Executive Management Dashboard, sebuah dashboard yang menampilkan kondisi dan status seluruh armada yang beroperasi.
berisi kumpulan informasi operasional armada, pengeluaran kegiatan operasional, informasi biaya pengemudi dan penggunaan armada, kondisi kesiapan teknis operasional, kumpulan data permasalahan teknis, data total cost of ownership mengenai pemeliharaan kendaraan, serta kumpulan informasi aset armada seperti usia dan nilai penyusutan. Dari sisi teknis kendaraan, manfaat Myoto Onboard Unit dapat meningkatkan laju masuk dan keluar data, serta informasi kendala, permasalahan, dan pemberitahuan, baik dari pihak pengemudi maupun pihak kantor pusat. Tidak hanya itu, Myoto Onboard Unit selalu memberikan informasi terkini tentang kondisi kendaraan untuk merealisasikan pemeliharaan yang terjadwal dan teratur sehingga dapat menghemat biaya total cost of ownership. Myoto, perusahaan teknologi yang fokus dalam pengembangan Internet of Things di bidang otomotif. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Senang sekali saya Moshe Panjaitan dapat bertemu Bapak, Ibu, dan rekan media. Walau kita masih dibatasi dengan pembatasan sosial selama pandemi ini, saya berterima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir dalam virtual event hari ini. Saya hadir pada kesempatan ini untuk memperkenalkan sebuah inovasi baru dalam industri car rental di Indonesia. Sebelumnya, saya ingin sedikit mengulas tentang Agung Concern Group sebagai cikal bakal lahirnya inovasi ini. Agung Concern Group berawal dari sebuah showroom dan bengkel yang didirikan di Surabaya pada tahun 1954 oleh mendiang Bapak Samuel dan Ibu O.E. Panjaitan. Seiring dengan perkembangan bisnis pada tahun 1958, perusahaan mulai menjadi importir kendaraan bermotor dan spare part, termasuk salah satunya merek Toyota. Dan pada tahun 1972, Agung Concern dipercaya sebagai main dealer Toyota. Dengan bertambahnya pengalaman Agung Concern di bisnis transportasi, maka pada tahun 1988 didirikanlah Agung Rent sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi di Indonesia melayani perusahaan atau individual. Agung Rent menjadi bisnis case lahirnya bisnis rental berbasis teknologi yang akan kami perkenalkan hari ini. Acara hari ini, 5 Mei, juga bertepatan dengan tanggal lahir mendiang nenek saya terkasih, Ibu Ostina Emanuel Panjaitan, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kami kepada beliau sebagai founder Agung Concern. Dengan pengalaman di dalam bisnis transportasi atau mobility, Agung Concern mulai merambah ke bisnis teknologi IoT yang telah menjadi bagian dalam kepemilikan PT Myoto International Technology. Myoto merupakan perusahaan afiliasi Agung Concern yang bergerak di bidang teknologi dan telah menjadi pemimpin pasar di bisnis IoT dengan end-to-end platformnya di berbagai industri. Myoto berdiri pada tahun 2018, namun telah memulai bisnis ini sejak 2006. Myoto telah memiliki kegiatan di 7 negara mulai dari Pakistan hingga Timor Leste, yang mencakup industri agrobisnis, bank, power, mining, oil and gas, building, dan industri lainnya yang tersebar di 29 proyek dan 600 sites di dunia. Yang mana semuanya itu didukung dengan end-to-end IoT di beragam aplikasi, seperti weather station, air quality, smart city, smart parking, hingga connected car. Diharapkan dengan bisnis yang berbasis teknologi ini dapat memperbesar bisnis yang berkelanjutan. Namun kita tahu, teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Agar teknologi menjadi bermanfaat, dibutuhkan business case dan pengetahuan sehingga teknologi dapat membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu, saya akan memperkenalkan partner Myoto yang nantinya akan melahirkan inovasi bisnis terbaru. Bapak Max Albert Monto, selaku CEO Agung Rent, saya persilahkan. Terima kasih Pak Mose. Selamat pagi, Bapak Ibu, salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, para rental provider, rekan-rekan asosiasi, customer Agung Rent, serta rekan-rekan media untuk dapat hadir pada acara hari ini. Sebelum memperkenalkan terobosan bisnis inovasi terbaru kami, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai Agung Rent. Agung Rent sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, layanan kami mencakup penyewaan kendaraan korporat,
eksekutif travel, dan alih daya pengemudi. Sebagai bagian dari grup usaha Agung Concern, Agung Ren telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Hingga saat ini, Agung Ren telah melayani lebih dari 100 perusahaan besar di Indonesia yang didukung oleh pusat layanan pelanggan yang cepat tanggap dan tersebar luas di kota-kota besar di Indonesia. Sebagai wujud komitmen kami kepada pelanggan, Agung Ren berusaha untuk menjadi mitra bisnis terbaik melalui layanan berkualitas yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kehandalan. Moto kami, safe, comfort, and reliable. Agung Ren juga menjalankan sistem manajemen mutu, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja yang ditunjukkan melalui sertifikasi ISO 9001-2015 dan ISO 45001-2019. Di tahun 2021 ini, Agung Ren menyewakan lebih dari 4.000 unit mobil dengan dukungan 15 kantor cabang atau perwakilan di seluruh Indonesia. Dengan pengalaman dan pengetahuan di bidang bisnis rental inilah, kami siap untuk bertransformasi bersama Miyota International Technology untuk meluncurkan terobosan inovasi bisnis terbaru kami di bidang rental kendaraan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Mose. Terima kasih Pak Max. Saatnya kami memperkenalkan inovasi terbaru di industri car rental. Ini merupakan kolaborasi pengalaman dan pengetahuan mendalam Agung Ren dengan keunggulan teknologi Miyota. Kami luncurkan solusi rental mobil masa depan, Rental Q, Flexibility and Sustainability of Mobility dari PT Myoto Agung Mobilitas. Tren ke depannya akan banyak perusahaan yang membutuhkan fleksibilitas dalam menyewa kendaraan untuk kebutuhan mobilitas mereka. Di mana kita tahu mobilitas adalah sesuatu yang tidak terelakkan dalam dunia bisnis. Memenuhi market tersebut, Rental Q hadir menjadi partner bisnis Anda dengan menyediakan layanan end-to-end mobility solution platform. Berada di bawah naungan PT Myoto Agung Mobilitas, yang merupakan perusahaan joint venture antara Miyota dan Agung Ventures. Dengan desain OBD2 untuk mobil penumpang dan ERP Fleet Management, Rental Q memberikan solusi mobilitas yang fleksibel dan berkelanjutan melalui engine monitoring, GPS tracking, CCTV, dan preventive maintenance module. Halo, para rekan media, mitra dan konsumen Rental Q. Saya Bambang Budianto. Problem, demand, dan supply adalah kunci persoalan utama saat ini pada perusahaan penyewaan kendaraan. Banyak perusahaan dengan armada besar, namun terbatasi dengan kontrak jangka panjang, mengalami beban cash inflow dan biaya penyusutan yang besar, yang membuat tidak fleksibel dan terjebak persaingan harga yang ketat. Di sisi lain, pengguna ingin menghindari investasi pada pembelian kendaraan
Mengingat mobil adalah aset yang mengalami depresiasi cukup besar, di mana kondisi saat ini telah tercipta tren dan ekspektasi yang baru pada market untuk menyewa jangka pendek dan fleksibel. Kami membangun enterprise fleet management sebagai solusi untuk memonitor penggunaan dan kondisi kendaraan serta mengoptimalisasikan utilitasnya. Hal ini kami siapkan karena perusahaan membutuhkan fleksibilitas jangka pendek yang mendukung berbagai aktivitas. Juga untuk menjamin pemeliharaan preventif, bebas gangguan, dan menghindari downtime. Bagaimana RentalQ menjawab tantangan transformasi saat ini? Kami menawarkan manfaat utama dengan menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran, pemanfaatan yang lebih bervariasi dari berbagai tipe dan merek, dengan harga terjangkau serta jangka waktu yang fleksibel. Selamat pagi rekan-rekan semua, perkenalkan saya Arga Dishir. RentalQ menghadirkan topologi Mioto yang mengintegrasikan device connectivity, data management, dan data analytical untuk mengetahui real-time kondisi kendaraan, mempermudah monitoring melalui mobile apps dan web dashboard. Ekosistem yang kami hadirkan ke depan adalah penciptaan nilai dari pertama, banking financing dengan menyediakan dana untuk membeli kendaraan dan refinancing. Yang kedua, dealer resmi dengan menyediakan berbagai tipe mobil baru untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Ketiga, showroom dengan menyediakan atau membeli berbagai tipe mobil bekas dengan harga murah dan berkualitas. Keempat, balai lelang sebagai sarana peremajaan kendaraan yang telah selesai masa kontrak. Kelima, service and maintenance dengan memberikan layanan untuk pemeliharaan agar kendaraan tetap prima. Keenam, spare part untuk penggantian bagian yang rusak dan mengurangi downtime. Ketujuh, penyedia aksesoris, auto detailing, dan car wash untuk menyediakan mobil yang nyaman. Dan terakhir, asuransi yang menjamin keamanan dan keselamatan untuk penyedia dan pengguna dengan meminimalkan resiko. RentalQ menghadirkan benefit tidak hanya untuk pengguna, tapi juga provider. Manfaat apa yang dapat kami berikan kepada provider? Satu, yaitu peningkatan demand, mengurangi kendaraan idle, meningkatkan utilization rate, fleksibilitas kontrak, dan banyak keuntungan lainnya. Serta benefit bagi pengguna adalah kemudahan mendapatkan manfaat ketersediaan dan kesiapan unit, fleksibilitas waktu dan tempat, efektivitas biaya yang terjangkau, layanan yang mudah dan komprehensif, kemampuan mengontrol dan mengatur pemanfaatan kendaraan, mengurangi investasi atau belanja modal, dan penghematan biaya pajak. Bagaimana dengan sistem pembayarannya? Selain harga yang kompetitif dan tarif yang transparan, fleksibilitas pembayaran serta proses penagihan sewa yang terjadwal adalah keunggulan kami. RentalQ bisa diakses melalui platform website rentalq.co.id. Kemudahan proses registrasi dan order dapat dilihat pada proses berikut ini. Cara order. Bagaimana cara order di RentalQ? Masuk ke website rentalq.co.id. Lalu, pilih kebutuhan sewa Anda, harian atau bulanan. Tentukan jenis kendaraan yang Anda mau. Lalu, isi informasi mobil yang Anda butuhkan, jenis transmisi, tipe kendaraan, tahun kendaraan, berapa lama kebutuhan sewa Anda, hingga berapa unit kebutuhan sewa Anda. Anda akan mendapat informasi stok unit yang tersedia dan harga unit. Lalu, Anda langsung dapat memasukkan kapan mulai periode sewa. Anda pun dapat langsung booking. Anda akan mendapat ringkasan booking Anda. Silakan lakukan check out. Klik proses to check out. Simple kan? Cara register partner. Bagaimana cara menjadi partner di RentalQ? Masuk ke website rentalq.co.id. Pilih partner registration. Masukkan email, password,
nama, dan perusahaan. Upload dan lengkapi kebutuhan dokumen pendukung sesuai checklist. Silakan klik register. Periksa email untuk mendapatkan status registrasi Anda. Cara register mobil. Bagaimana cara mendaftarkan mobil di RentalQ? Masuk ke website rentalq.co.id. Pilih Car Registration. Masukkan data-data pemilik, merek, model, tipe, serta transmisi kendaraan, dan informasi-informasi lain sesuai yang tertera dalam kolom. Lalu tunggu. Anda akan dihubungi oleh representatif RentalQ. Cara register customer. Bagaimana cara menjadi customer di RentalQ? Masuk ke website rentalq.co.id. Pilih Customer Registration. Isi data-data, email, password, nama perusahaan, alamat, dan informasi-informasi lain sesuai yang tertera dalam kolom. Upload dan lengkapi dokumen-dokumen legalitas yang dibutuhkan. Lalu, silakan register. Periksa email untuk mendapatkan status registrasi Anda. RentalQ, Flexibility and sustainability of mobility. Tadi kita sudah mendengarkan satu persatu paparan dari manajemen, baik dari Miyota, dari Agung Ren, dan juga dari Mioto, tentang bagaimana awal mulai inovasi baru kami di dunia rental kendaraan bernama RentalQ. Ini lahir dan hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sebelumnya izinkan saya menyapa dulu kembali Bapak Mose Panjaitan, CEO dan co-founder dari Miyota, yang telah mengulas tentang Agung Concern Group sebagai cikal bakal lahirnya inovasi ini. Apa kabar Pak Mose? Selamat pagi, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi Pak Hilman, kabar baik, apa kabar? Baik Pak, terima kasih. Juga ya. Cukup sehat, jawaban dari suaranya cukup tegas Pak. Mantap. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat disimak oleh para pemirsa yang hadir di sini. Cukup banyak Pak, dari partisipan yang ada dan juga dari YouTube viewernya cukup banyak. Oke, lalu berikutnya saya juga akan menyapa Pak Max Albert Montok sebagai CEO dari Agung Ren yang telah memaparkan perjalanan Agung Ren sekian puluh tahun menjalankan bisnis rental kendaraan yang kini bertransformasi bersama Miyota meluncurkan RentalQ. Apa kabar Pak Max? Selamat pagi, salam sehat Pak Max. Selamat pagi Pak Hilman, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat pagi, oke mantap Pak. Cukup lugas tadi Bapak menjelaskan bagaimana tentang Agung Ren yang sudah sangat lama berkecimpung di dunia rental, sudah puluhan tahun, yang semoga menjadi bermitra dengan Miyota, digabungkan dengan teknologi 4.0, rental Bapak menjadi semakin sophisticated dan semakin baik performa ke depannya. Baik, lalu di sini juga ada Pak Bambang Bodianto sebagai CEO Mioto, perusahaan yang menaungi RentalQ. Secara gamblang tadi Pak Bambang memaparkan problem daripada demand and supply sebagai kunci persoalan utama pada perusahaan penyewaan kendaraan saat ini. Apa kabar Pak Bambang? Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Irman. Oke, Terus. Semangat Pak ya. Pak Bambang ini
DNA-nya di otomotif, jadi jawabannya cukup pede banget mengenai rental queue. Baik, lalu terakhir di sini juga ada Pak Arga Dishir sebagai CFO dari Myoto yang sudah menjelaskan secara jelas tentang teknologi dari rental queue serta bagaimana proses untuk join. Apa kabar Pak Arga? Sehat, sehat. Semangat pagi Pak Hilman. Alhamdulillah Pak. Anak muda ini, anak milenial. Sangat pas ini dengan bisnis yang baru akan diluncurkan tadi Pak. Baik, saya yakin banyak dari Bapak Ibu di sini yang penasaran dan ingin bertanya tentang seputar rental queue. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom chat dan kami akan pilih penanya untuk bisa mendapat jawaban langsung dari narasumber. Saya akan memulai di sini pertanyaan dari, saya bacakan dari Bapak Sadewo. Oke. Pertanyaannya adalah di tengah pandemi COVID-19 serta peraturan pemerintah yang saat ini kurang menguntungkan bagi sektor transportasi, apa yang membuat Agung Concern dan Myota dalam hal ini rental queue, apa yang membuat rental queue optimis dalam menjalankan jasa rental kendaraan? Saya kira ini jawabannya saya akan lempar ke Pak Mose. Silakan Pak Mose bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sadewo. Oke, terima kasih Pak Hilman. Terima kasih juga ya Pak Sadewo untuk pertanyaannya. Jadi pada kondisi saat ini itu kami justru melihat momentum yang baik untuk bidang usaha penyewaan kendaraan. Jadi di tengah kondisi pandemi, orang-orang memerlukan alat mobilitas yang dapat dipersonalisasi dan fleksibel, sehingga mereka tuh dapat bepergian dengan aman dan nyaman. Nah, di sisi lain, kami juga hadir untuk menjawab kebutuhan perusahaan. Mereka biasanya memerlukan efisiensi dan optimalisasi dalam setiap pengeluarannya. Jadi di rental queue ini, dengan memanfaatkan sistem IoT, kami menawarkan beragam manfaat bagi partner kami. Kira-kira seperti itu sih, Pak Sadewo ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, baik. Demikian jawaban dari Pak Mose. Semoga pertanyaan dari Pak Sadewo bisa terjawab dari penjelasan Bapak Mose tadi. Halo Pak Sadewo, yang juga hadir menjadi partisipan di dalam launching ini. Halo Pak Sadewo, selamat pagi Pak Sadewo. Selamat pagi Mas. Oke, tadi Pak Mose sudah menjawab nih Pak Sadewo pertanyaan dari Bapak. Apakah sudah cukup atau mungkin ingin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai jawaban tadi? Silakan. Sudah cukup Mas. Oke, baik demikian. Kalau begitu, terima kasih Pak Sadewo dan terima kasih Pak Mose telah menjawab pertanyaan dari Pak Sadewo. Lalu kami lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di dalam chat ini dari Pak Rahmat Effendi. Saya akan sapa Pak Rahmat Effendi. Selamat pagi Pak Rahmat Effendi. Senang bertemu dengan Anda pagi ini. Ya, silakan ditampilkan di layar Pak Rahmat Effendi, wajahnya mungkin, atau Bapak dari mana? Bisa disampaikan kepada kami? Dari mana Bapak? Selamat pagi. Dari Rekanan Agung Ren, dari Tanah saya Pak. Oke. Silakan pertanyaannya bisa disampaikan Pak Rahmat Effendi. Halo. Ya, selamat pagi Pak Mose. Mungkin suaranya agak dikeraskan sedikit Pak Rahmat. Halo Pak Mose. Halo, selamat pagi. Pak, saya mengamati untuk perkembangan saat ini, terutama untuk rental unit mobil, baik itu mobil penumpang ataupun mobil kargo. Permasalahannya apa sih Pak yang ada, yang harus kita counter, harus kita hadapin untuk menghadapi dengan kondisi saat ini, Oke, Pak Mose bisa mendengar pertanyaan Pak Rahmat? Sorry, saya kurang
kedenger nih Pak Hilman, Pak Rahmat. Mungkin dari saya yang nggak kedengeran ya, sorry. Oke, mungkin Pak Rahmat bisa tulis di chat pertanyaannya, barangkali nanti kita bisa jawab. Pak Rahmat, boleh ditulis. Baik, kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini yang masuk di dalam chat panelis ada dari Pak Fauzan. Dari Pak Fauzan. Selamat siang Pak Fauzan. Selamat siang Mbak. Selamat siang Pak Mose dan bapak-bapak yang lain. Baik Pak Fauzan, silakan memperkenalkan diri Bapak dari mana dan pertanyaannya untuk siapa? Saya Fauzan dari Emiten News. Oke, ya. Itu seperti saya tulis juga di chat, ini kami ingin menanyakan berapa target pertumbuhan konsumen dari penyempatan teknologi di Myota. Target pertumbuhan konsumen. Ya, di ada satu lagi. Oke, satu lagi boleh Pak? Silakan Pak, silakan. Nah, ini dengan adanya insentif dari pemerintah dengan aturan mempermudah kredit kendaraan dan sebagainya, yang uang mukanya dianu PPNBM yang diturunkan itu, apakah ada pengaruhnya buat bisnis di sini? Terima kasih Pak. Silakan Pak Mose. Sudah menangkap jawaban Pak Fauzan. Barangkali tidak keberatan jika Pak Fauzan menampilkan kameranya, Pak. Oh, belum ya tadi ya? Iya. Nah, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi ya Pak Fauzan. Terima kasih. Selamat pagi. Pertanyaannya tadi yang kalau saya tangkap tuh terkait pertumbuhan konsumen ya dari penyempatan teknologinya Myota ini. Ya, jadi saat ini tuh kami berfokusnya pada pelayanan kepada partner kami. Jadi efisiensi dan optimalisasi kendaraan itu merupakan pilar utama lah ya dari layanan kami ini. Jadi kami percaya seiring dengan banyaknya manfaat yang dapat kami berikan akan berbanding lurus dengan pertumbuhan konsumen kami. Saya rasa itu sih kira-kira, Pak Fauzan. Ya, yang satu lagi tadi Pak, dengan adanya keringanan dari pemerintah soal insentif untuk otomotif. Oh, yang terkait PPNBM ya? Ya, betul. Oh ya, oke. Yang terkait PPNBM itu sih menurut kami pastinya akan membantu juga ya dari insentif pemerintah itu, khususnya untuk supplier dari perusahaan rentalnya akan bisa translasikan benefit-benefit itu ke pengguna rental queue. Jadi harapannya sih itu akan sangat membantu juga dalam pergerakan atau pembangunan dari ekosistem rental queue ini. Gitu sih Pak Fauzan, kurang lebih. Terima kasih Pak. Oke Pak Mose, terima kasih atas jawabannya. Barangkali mungkin dari panelis yang lain, dari Pak Max atau Pak Bambang atau dari Pak Arga ingin menambahkan? Silakan, dari mana? Dari saya. Oke, dari Pak Bambang ya. Oke, mohon di unmute Pak Bambang, silakan. Silakan di unmute dulu audionya Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Fauzan, bagus sekali. Jadi memang kita ini kembali kepada main business kita itu adalah penyedia platform teknologi, ya. Memang kita sudah punya angka-angka pertumbuhan, tapi mungkin kita belum bisa share sekarang seperti disampaikan Pak Mose tadi, dan itu akan menjadi sebagai pemicu karena tugas kita adalah membangun ekosistem. Ekosistem ini membuat bahwa mobilitas itu harusnya efektif, efisien, dan mudah buat semua orang. Kemudian pertanyaan kedua, tentunya insentif dari pemerintah ini impact-nya sangat besar ya, karena itu mengurangi cost dari investasi sehingga akan tersalurkan kepada user ini bisa punya harga sewa yang baik begitu. Tapi kembali bahwa kita ini adalah perusahaan platform teknologi yang akan membuat ekosistem ini bisa bekerja dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahkan, Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Bambang. Semoga bisa menambah jawaban dari Pak Mose. Tadi melengkapi jawaban dari Pak Mose. Oke,
Sekarang kami ingin memberi apresiasi kepada pemirsa dari para partner dan media yang sudah setia menyaksikan acara launching Rental Q. Kami akan memberikan door prize untuk 4 pemenang. Bapak-bapak, saya pengen nanya Pak Mose, kan penetrasi IoT itu kan masih relatif rendah di Indonesia. Nah, apakah Agung Concern Group menjajaki kerjasama implementasi IoT di Rental Q itu dengan perusahaan jasa rental mobil atau perusahaan lainnya, Pak? Terus kemudian saya ingin nanya apa saja upaya pemasaran dan edukasi ini ke direksi lainnya, apa saja upaya pemasaran dan edukasi konsumen dari Agung Concern Group untuk memperluas basis konsumen Rental Q ke depannya ya, Pak? Terus siapa saja konsumen dengan skema B2B rental mobil Agung Concern Group saat ini? Apakah mereka juga akan dialihkan dari rental konvensional ke aplikasi Q? Aplikasi Rental Q. Makasih Pak. Silakan Pak Mose bisa menjawab pertanyaan dari Pak. Ya, terima kasih Pak Vicky. Pertanyaannya terkait ini tadi ya, nilai pasar IoT ya. Ya, sama implementasinya Pak, penjajakan kerjasama dengan perusahaan lainnya Pak, implementasi hal ini Pak. Indikasinya? Implementasinya. Kan pakai Rental Q pakai basisnya IoT, apakah akan ada kerjasama dengan perusahaan jasa rental atau perusahaan lainnya Pak dengan implementasi ini Pak? Oh ya, terima kasih Pak Vicky ya pertanyaannya. Jadi pastinya dengan mengutilisasikan teknologi IoT ini, kami menyesuaikan dengan kebutuhan solusi-solusi yang sedang berjalan, yang khususnya kalau Mioto ini di perusahaan rental. Jadi tadi seperti sudah di-mention sama Pak Bambang dan yang lain, itu terkait fleet management dan kebutuhan maintenance, preventive maintenance dan yang lainnya, itu sangat membutuhkan utilisasi dari IoT ini. Nah, jadi ini akan mengimplementasi IoT di platform Rental Q kami ini pastinya akan membesarkan kebiasaan konsumen dengan pemakaian IoT, tidak hanya sebagai tracking doang, tetapi sebagai solution secara keseluruhan gitu. Jadi kira-kira sih harapannya itu membantu untuk membuktikan bahwa IoT ini bisa berjalan, apalagi dengan kondisi yang di Rental Q ini adalah IoT yang dinamis, maksudnya ada pergerakan gitu ya, bukan statis doang. Kalau ini bisa kami jalankan dengan sukses, pastinya implementasi IoT yang lainnya bisa diimplementasikan juga dan kerjasama dengan rekan-rekan yang lain, yaitu perusahaan rental atau retail atau yang lainnya pun pasti akan bisa lebih sukses. Seperti itu sih kurang lebih Pak Vicky. Silakan teman-teman kalau ada yang nambahin. Boleh dari panelis yang lain barangkali ada yang ingin menambahkan. Dari Mas Arga, Pak Bambang silakan. Dari Pak Bambang, oke. Silakan di-unmute dulu Pak Bambang. Ya, oke. Terima kasih Pak Mose, Pak Hilman. Jadi pertanyaan Pak Vicky ini memang challenging karena sekarang kita masuk industri 4.0 di mana basisnya nanti adalah data, ya, big data. Bagaimana mengutilize big data menjadi solusi bisnis begitu. Nah, mungkin saya akan men-sharingkan sedikit video yang kita kembangkan, ya, di Mioto, karena Mioto ini perusahaan teknologi, jadi saya akan putarkan sedikit tentang mengenai teknologi kita supaya dengan gampang nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh begini kan implementasinya sama impact-nya itu seperti apa. Ini adalah website dashboard untuk memonitoring posisi dan kondisi kendaraan. Untuk membuka dashboard, kita masuk ke alamat website dan melakukan login dengan email yang sudah didaftarkan. Di halaman pertama, kita akan diperlihatkan peta lokasi kendaraan. Akan terlihat
lambang mobil yang berwarna merah menandakan mobil dalam kondisi menyala. Untuk lambang mobil yang berwarna abu-abu menandakan mobil dalam kondisi mesin mati. Untuk memantau setiap kendaraan, kita arahkan ke menu pantau langsung. Di menu pantau langsung, kita bisa memantau langsung kendaraan. Pilih kendaraan yang dipantau di kolom daftar kendaraan. Pilih juga tanggal untuk melihat histori perjalanan kendaraan tersebut. Di tanggal tersebut, ada beberapa trip. Pilih salah satu trip untuk melihat rute yang dilalui. Setelah itu, akan muncul di peta rute yang sudah dilalui. Di rute tersebut, ada titik awal dan titik akhir perjalanan. Di rute yang dilalui akan berwarna hijau. Warna merah menandakan kecepatan melebihi batas yang sudah ditentukan. Warna kuning menandakan mobil kondisi berhenti dengan mesin menyala. Warna biru menandakan gambar CCTV di titik tersebut. Di setiap titik rute terdapat rincian kecepatan. Di setiap rute ada ringkasan rute yang berisikan jarak tempuh, lama perjalanan, kecepatan rata-rata, kecepatan tertinggi, lama berhenti, dan berhenti terlambat. Di menu kendaraan, kita melihat daftar seluruh kendaraan. Di sini, menambahkan dan menghapus daftar kendaraan. Di setiap kendaraan, ada fitur antara lain, melihat hasil foto CCTV, melihat perjalanan kendaraan dalam satu hari, terdapat rincian waktu mulai, waktu selesai, kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum, total jarak tempuh, lama berhenti, lama perjalanan. Melihat lokasi mobil pada saat ini. Ya, jadi itu tadi sekitar gambaran ya, gambaran. Jadi kita bisa dengan teknologi itu mengetahui aset kita bergerak seperti apa, terutilisasi seperti apa. Jadi harian ada beberapa trip, berapa kilo, berapa jam, ketika diam, ketika dia berhenti, ya kita tahu. Jadi bahkan real time kita bisa tahu dia posisinya ada di mana. Dan itu nanti kita akan kembangkan dengan, kita punya produk yang lain, OBD, yang bisa tahu kondisi kendaraannya. Jadi kita bisa merencanakan ini, kendaraan ini schedule-nya bagaimana, kapan harus dirawat, kapan beroperasi, sehingga bisa mendapatkan maksimal ya buat owner, buat usernya, maupun juga buat ekosistemnya. Kira-kira begitu, Pak. Itu yang mungkin bisa saya perkenalkan sedikit teknologi yang sedang dikembangkan di Mioto. Terima kasih, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya yang sangat detail mengenai produk dari Rentalq. Berikutnya saya bacakan yang masuk ke chat. Ini ada dari participants yang bernama Henry Nova. Pak Henry Nova, apa ada di sini? Selamat siang Pak Henry Nova. Selamat siang. Oke, selamat siang. Saya bacakan pertanyaan Bapak di chat ini ya. Rentalq hadir karena mempunyai keunikan sendiri dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Apakah keunikan yang dimiliki saat ini dan solusi apa yang akan diberikan untuk situasi Indonesia yang memiliki banyak pulau-pulau? Oke, barangkali saya akan arahkan pertanyaan ini kembali ke Pak Bambang dulu mungkin, Pak. Apa Pak Bambang keunikan dari Rentalq ini, Pak? Ini pertanyaan dari Pak Henry. Silakan. Terima kasih Mas Hilman, Pak Henry Nova. Thank you. Ini kita adalah challenge buat kita bersama sebenarnya memasuki industri 4.0, bagaimana kita menggunakan big data. Jadi kita dengan teknologi ini akan memudahkan ya, memudahkan untuk monitor, untuk memudahkan untuk tahu kondisi kendaraan sehingga kita bisa menggunakan secara maksimal ya, secara maksimal untuk seluruh aset yang kita punya ya. Bahkan kalau di Miyota sendiri ya, holding kita ini
teknologinya sudah lebih advance ya. Kita sekarang ada proyek membangun connectivity, terus kemudian device ya. Balik lagi nanti kita bagaimana mengutilisasi data ini menjadi solusi bisnis untuk berbagai ekosistem. Contohnya misalnya untuk asuransi ya, untuk finance, untuk tahu apa yang menjadi kebutuhan atau kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Nah, ini yang sedang kita kembangkan di Mioto begitu. Mungkin ada yang menambahkan, silahkan Mas Irman. Oke, Pak Hendri, itu jawabannya. Dari keunikannya adalah kembali kepada yang Pak Bambang sampaikan bahwa rental queue adalah bukan semata-mata perusahaan penyewaan kendaraan, tetapi perusahaan teknologi mobility dengan bantuan IoT yang disematkan untuk bisnis rental mobil. Kira-kira itu tambahannya barangkali. Oke, terima kasih Pak Bambang penjelasannya. Pertanyaan berikutnya saya ambil chat. Pertanyaan yang sama dari Ainal Fitra. Ainal Fitra nomor 1 sama Pak ya. Apa yang membedakan rental queue dengan komputer sejenis tadi Pak Bambang sudah sampaikan. Yang kedua, sebagai pelaku bisnis di startup, sebagai platform teknologi di bidang jasa rental kendaraan, apakah kedepannya rental queue dan akan bermitra dengan pelaku UMKM rental yang ada di daerah-daerah sebagai mitra supply unit? Nah, barangkali pertanyaan ini saya akan arahkan ke Pak Bambang dan Pak Max barangkali. Silakan, mana yang ingin dijawab dahulu Pak. Apakah rental queue ke depan ini akan bermitra dengan pelaku UMKM rental yang ada di daerah-daerah sebagai mitra supply? Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Ainal. Rental queue utamanya adalah media untuk bersinergi dengan berbagai pengusaha rental, termasuk di dalamnya UMKM. Jadi, rental queue ini adalah suatu platform bisnis yang mempertemukan supply dari para pemilik kendaraan yang idle atau kendaraan yang belum terutilisasi secara penuh dengan demand dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kendaraan operasional untuk jangka waktu yang fleksibel. Melalui rental queue, kita bisa saling berbagi di antara sesama pengusaha rental kendaraan. Penyewaan yang fleksibel serta berkelanjutan ini harus memanfaatkan teknologi IoT untuk menjawab tantangan mobilitas. Demikian Pak Ilman dan Pak Ainal, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Max atas jawabannya. Dari Pak Bambang cukup? Jawaban Pak Max saja Pak Bambang? Mungkin saya tambahkan ya. Memang ini dibangun ya, jadi kita akan membuat mobility itu smart ya. Jadi bukan sementara ini mungkin yang sangat dominan adalah pemain rental besar. Mereka sudah pasti punya fleet management sendiri, punya kemampuan operasional sendiri. Nah, Mioto ini punya transformasi dalam hal ini ya. Tidak harus menjadi rental yang besar. Rental kecil pun harusnya juga menikmati teknologi yang baik, efisiensi, juga punya platform yang baik. Karena platformnya Mioto ini nanti tidak terbatas pada penggunaan teknologi itu, tetapi kita bisa bekerja sama dengan asuransi sehingga lebih aman, tapi juga lebih murah. Ya, kemudian juga finance bisa menjamin bahwa ini bisnisnya jalan baik, pembayarannya akan bagus, finance-nya juga akan profitable lah ya. Kemudian juga bengkel-bengkel yang ada di seluruh Indonesia itu ada edukasi, ada mungkin opportunity bisnis baru dengan ini. Jadi memang awalnya kita dengan Agung Ren sangat dibantu, bahkan dia yang istilahnya melahirkan platform ini,
Tapi ke depannya ini adalah menjadi enabler, menjadi partnernya buat seluruh rental yang ada begitu. Itu yang dalam proses pengembangan kita dan arah bisnis kita ke sana. Mengenai sedikit ya lokasi ya, saat ini kita sudah punya exposure di Bandung, di Palembang gitu. Ini masih dalam sudah dijalankan dan ini dalam proses development terus. Semoga nanti untuk daerah-daerah lain kita bisa kembangkan dengan lebih baik begitu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jawab untuk Pak Ainal Fitrah ya. Terima kasih Mas Hilman, juga Pak Max ya. Oke, jawaban dari panelis Pak Max dan Pak Bambang yang sangat gamblang menjelaskan bagaimana bahwasanya teknologi yang dikembangkan oleh RentalQ ini operasionalnya adalah borderless dan tidak ada batasan besar kecil mitra. Jadi sekali jalan teknologi di suatu lokasi itu akan mudah diterapkan di daerah-daerah yang lain. Baik, sangat banyak nih pertanyaannya dan barangkali mungkin jika dijawab satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti kami akan jawab secara offline setelah acara ini. Dari kalau saya lihat ada lebih dari 50 pertanyaan yang cukup berbobot, nanti kami akan jawab. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab untuk saat ini kami tutup dan kami lanjutkan ke acara Lucky Draw untuk disiapkan oleh panitia. Silakan. Selesai sudah rangkaian acara launching RentalQ. Pagi ini kami dari seluruh tim RentalQ tentunya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir untuk menyaksikan acara launching secara online RentalQ ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lengkap lainnya, silakan kunjungi website RentalQ di rentalq.co.id atau ada nomor WhatsApp yang akan kami tampilkan di layar. Dan untuk menutup agenda hari ini, kami persilakan Bapak Mose Panjaitan untuk dapat menyampaikan closing statement. Silakan Pak Mose. Ya, terima kasih Pak Hilman ya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih lagi sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti rangkaian acara launching RentalQ di 2021 ini. Partisipasi Bapak Ibu sekalian itu sangat berarti bagi kami. Ke depan tentunya kami mengharapkan dapat terjalinnya hubungan kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan. Kami berharap pula tentunya RentalQ itu dapat memenuhi unit kendaraan untuk membantu kebutuhan mobilitas perusahaan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan ya, kita tuh berharap bisa menjadi enabler atau jembatan antara UMKM, asuransi, dan yang lainnya supaya bisa mempertemukan demand dan supply secara gampang dan yang beneficial ke seluruh partisipan di dalam ekosistem ini. Jadi RentalQ hadir untuk mendukung bisnis Anda. RentalQ, flexibility and sustainability of mobility. Sampai jumpa pada inovasi kami yang selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu.